Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Al-israf wa tabdzir. Tema kita adalah al-israf, berlebihan, wa tabdzir, mubadzir. Makna al-israf wa tabdzir, lughatan al-israf was-sarf mujawazatul qasdi, melampaui kadar sederhana. Al-israfu istilahan tazawuzu haddi fi kulli fi'lin yaf'aluhu al-insan, melampaui batas dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia. Tapi biasanya israf ini cenderung pada infak atau harta. Tabdzir at-tafriq, badzara malahu. Jadi mubadzir atau tabdzir ini adalah dari kata badzara malahu, ay afsadahu wa anfaqahu fis sarf. Dia rusak hartanya, dia infakkan yang bukan pada tempatnya. Infaqul mal fi ghairi haqqihi, yaitu mendirmakan harta tidak pada haknya, tidak dengan jalan yang benar. Wa sarfus syai' fi ma la yanbaghi, dan mentasarrufkan sesuatu tidak pada tujuan daripada diciptakan barang tersebut. Qala Malik, at-tabdzir wa akhdul mali min haqqihi wa wad'uhu fi ghairi haqqih. Mubadzir itu apa? Atau tabdzir, mubadzir sebenarnya bahasa Arab artinya orangnya. Kalau tabdzir itu sifat, yaitu apa sifat tabdzir itu? Mengambil harta dengan hak, namun meletakkannya tidak pada yang hak. Hartanya dia dapatkan dengan cara yang halal, tetapi dia tasarrufkan di jalan yang tidak benar. Itu namanya tabdzir. 1 miliar digunakan untuk kebenaran, itu sebenarnya bukan tabdzir, bukan mubadzir, bukan israf. Tetapi 1 rupiah dia dapat dengan halal, dia infakkan, dia dirmakan ke tempat kemaksiatan, itu mubadzir. Dzambul israf wa tabdzir fil Qur'an was sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang mubah pun kalau berlebihan bisa jadi haram. Makan 1 piring, kalau dia 10 piring bisa jadi sakit, bisa jadi haram perilaku yang berlebihan. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitan rabbi kafura. Ini ayat-ayat yang mencela tentang sifat boros atau berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, makan, washrabu, minumlah, wa tasaddaqu, dan sedekahlah, walbasu, dan berpakaianlah, malam yukhalidhu israfun aw makhilatun. Akhrajahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hasanahu Ibnu Hajar fi Al-Amali Al-Mutlaq. Makan, minum, sedekah, dan berpakaianlah selama tidak berlebihan dan tidak sombong. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasan. Allah ridha kepada kalian dalam 3 hal. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah benci 3 hal.
Fayardha lakum, Allah ridha pada kalian, an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a, tauhid pada Allah. Wala wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang tali Allah Al-Qur'an, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai gara-gara berita palsu, gara-gara internet. Wa yakrahu lakum qila wa qal, dan Allah enggak suka, Allah benci pada kalian tiga hal. Qila wa qal, katanya, beritanya tidak jelas. Wa kasratus su'al, terlalu banyak tanya, sedikit amal. Wa idha'atal mal, dan menyanyiakan harta. Ini idha'atul mal termasuk israf atau tabdzir. Qala Umar radhiyallahu anhu, kafa bil mar'i sarafan ay ya'kula kulla mashtaha. Seseorang bisa dikatakan israf, kata Umar radhiyallahu anhu, jika makan apa yang dia inginkan. Setiap ingin makan itu, setiap ingin minum itu, dia minum. Jadi mengikuti keinginannya termasuk israf. Tapi kita sesekali makan yang lezat, yang enak, dan banyak pun sesekali boleh sesekali. Kan ada hadis di akhir Riyadhus Shalihin kan, Abu Hurairah minum susu terlalu banyak, Nabi israf berkali-kali. Tapi Abu Hurairah mengatakan, inilah ajidu fi batni, makan, ya enggak ada tempat lagi di perutnya, artinya sudah kenyang sesekali. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma kul ma syi'ta wal bal ma syi'ta ma akhta'atka khallatani sarafun aw ma khila. Kata Ibnu Abbas, makan sesukamu, berpakaian sesukamu, selama kamu tidak bersahabat dengan dua hal ini. Apa itu? Saraf, yaitu berlebihan, au makhila, atau sombong. An Utsman ibni al-Aswadi qala kuntu atufu ma'a Mujahid bil bait. Kata Utsman, saya pernah tawaf dengan Mujahid, imam besar Mujahid. Faqala law anfaqa asharata alafi dirhamin fi ta'atillah ma kana musrifan. Seseorang itu kalau berderma 10.000 dirham untuk ketaatan, itu bukan berlebihan. Namun jika berderma 1 dirham saja untuk kemaksiatan, itu sudah berlebihan, sudah israf. Jadi sebenarnya israf itu atau berlebih-lebihan yang diharamkan adalah mentasarufkan harta kita tidak pada yang hak, gitu. 100 rupiah untuk kemaksiatan itu sudah israf. 1 miliar untuk kebaikan itu bukan israf. Contoh al-israf. Al-israfu alal anfus fil ma'asi wal asam. Israf atau berlebihan pada diri, pada jiwa, pada hawa nafsu, kemaksiatan, dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Yaitu orang-orang yang terlalu bergelimang dosa. Kedua, al-israf fil akli wasyiba', al-mufrid, terlalu banyak makan, sudah kenyang masih makan. Yang ketiga, al-israf fil wudu. Wudu itu maksimal 3 kali. Kalau sudah 4 kali, 5 kali, itu masuk israf, walaupun di samudra. Luar biasa. Al-israf fil marafiq al-amah, dan israf dalam hal-hal umum. Sekarang bahaya israf ini apa? Adamu mahabbatillah lil musrifin. Allah tidak mensukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Yufdi, sampai sholat saja. Sholat kalau berlebihan kan enggak boleh. Contoh sholat duhur 4 rakaat, ingin nambah lagi itu kan tidak utama. Cukup 4 rakaat. Nanti sholat ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Atau sholat terus, sholat duha terus, lupa istrinya, lupa anaknya, bisa haram. Tahajud sampai paginya tidur, enggak sholat subuh, bisa haram. Jadi jangan berlebihan. Beramal itu yang engkau mampu dan istiqomah, gitu. Yufdi ila talabil mal bil kasbil haram. Karena
hidupnya bergaya-gaya israf tadi, berlebihan sehingga sering kekurangan harta, maka dia akan mencari harta apapun yang dia dapat untuk memenuhi hasratnya tadi. Maka israf bisa menyebabkan orang mencari harta haram. Al israfil akli yadurru bil badan. Berlebihan makan itu membahayakan fisik. Al musrif wal mudaddir yusyariku syaitan fi hayati. Bahwasanya perbuatan israf itu bisa mengundang setan. Terlalu kenyang tidak baik. Terlalu banyak tidur juga tidak baik. Terlalu banyak bicara juga tidak baik. Terlalu banyak itu tidak baik. Maka al-qasda fil amri, yaitu sederhana, pas, ukuran pas. Contoh israf, sepatunya ukuran 42 karena kaya, kemudian beli sepatu ukuran 50, kan itu termasuk berlebihan. Jadi dibutuhkan 42 dan tidak terlalu kekecilan, sempit, sakit juga. Maka sebenarnya Islam mengajari apa yang kau butuhkan. Lakukan apa yang kau butuhkan, bukan melakukan apa yang kau inginkan. Tuh. Kemudian al-israf itu kawan daripada setan kan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafura. Dan israf juga berdampak pada perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan harta yang diinfakkan pada jalan yang tidak benar akan dihisab gitu. Jadi amalan-amalan yang baik, amal-amalan yang soleh sesuai dengan koridor syariah itu tidak banyak dipertanyakan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mudah bagi orang mukmin yang benar. Tetapi yang melampaui batas dipersulit karena dia tidak menjalankan koridor syariat. Maka hisabnya orang-orang mukmin yang taat, yang patuh Allah, insya Allah dipermudah oleh Allah. Sekarang bagaimana cara untuk menjauhi sifat israf ini? Yang pertama, al-i'tidal fis saraf, yaitu sederhana. Al-bu'du an mujalasatil musrifin wal mubadzirin. Bersahabatlah dengan orang-orang yang sederhana. Jauhi kawan-kawan yang sosialita, tampil-tampil, dugem, jauhi. Yang ketiga, qiraatu siratin nabi wassalaf as-salih. Sering membaca sejarah hidup Nabi Muhammad dan orang-orang salaf penuh dengan kesederhanaan. Yang keempat, ayu fakir fi awaqibil israf. Agar mikir panjang bahwasanya israf itu dampaknya jelek. Contoh, terlalu banyak menggunakan air. Di sono banyak saudara kita yang butuh air. Terlalu banyak makan, di sana banyak saudara kita yang tidak bisa makan. Makanya makan terlalu banyak sisa itu mengakibatkan sumber daya alam disedot orang yang musrif ini, orang yang israf berlebihan. Sehingga ada orang tidak bisa makan gara-gara ada sumber daya alam disedot, diasup, dipakai, tapi semuanya tidak dimakan, dibuang ke tempat sampah. Padahal ada sebagian orang miskin gak bisa makan. Tadzakur al-maut wad darul akhirah. Sering mengingat kematian, sering mengingat akhirat supaya tidak israf. Kemudian apa sebab orang menyebabkan jadi israf? Hal-hal yang menyebabkan orang itu jadi israf, al-jahlu bi ahkami syariah kan, karena tidak paham agama. Agama kan melarang kita berbuat israf. Karena dia tidak belajar, tidak tahu, maka perlu belajar. At-ta'assur bil bi'ah, terpengaruh lingkungan. Lingkungannya bergaya-gaya, ya ikut gaya. Lingkungannya masjid, orang alim, orang soleh terpengaruh juga. Dekat dengan penjual minyak wangi, paling enggak mencium bau wangi.
dan bahkan kadang dioleskan minyak wangi. Kumpul dengan orang yang maksiat seperti dekat dengan bara api, tukang las, nanti kena baunya. Atau bahkan bajunya kena api, kebakar. Lingkungan ini bagian penting dari pembentukan karakter. Di sisinya ada sekolah, di sisinya ada keluarga. Ada 3 lingkungan yang penting bagi anak-anak supaya terbentuk. Yang ketiga, as-sah ba'da terlalu mewah setelah dia miskin. Jadi biasanya susah, ternyata banyak kemudahan, dia lupa gitu. Jadi tetap wal iqtisada fil faqri wal ghina. Dia termasuk doa Nabi adalah dia sederhana dalam keadaan apa saja. Al-ghaflah anil akhirah, dia lupa akhirat. Kemudian yang kelima, kenapa orang itu israf? Karena kawan-kawannya itu adalah musrifin wal mubadzirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu atas agama sahabatnya. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian melihat kepada siapa dia bersahabat. Karena ada A dan B kok akrab, A soleh, kemungkinan besar B itu orang soleh gitu. Jadi at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu bergerombol sesuai dengan gayanya, sesuai dengan model-modelnya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Artinya kita jauhi sifat israf dan tabdzir. Selama itu untuk kebaikan bukanlah israf. Selama itu untuk kemaksiatan walaupun kecil, itu bagian daripada tabdzir atau israf. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.